Orang dengan gangguan jiwa itu seperti halnya warga negara yang lainnya. Jadi hak pilihnya dijamin di dalam pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu pilkada juga, pemilu kepala daerah. Disabilitas mental atau ODGJ itu pengertiannya apa? Dan biasanya saat diartikan lalu dikasih contoh-contohnya itu suka ketuker tuh sama tunagrahita. Di tahun 2019, ada lebih dari 3.500 orang dengan gangguan jiwa terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Hak memilih ODGJ dalam pemilu ternyata menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Pada dasarnya, ODGJ yang berwarga negara Indonesia punya hak pilih yang sama seperti warga lainnya. Oleh karena itu, selama tidak ada keterangan dari medis profesional yang menyatakan bahwa seorang mengidap gangguan jiwa, maka ia berhak untuk terdaftar sebagai pemilih. Lalu, jika ODGJ punya hak suara pemilu, siapa yang bertanggung jawab atas itu semua? Dan kondisi ODGJ seperti apa yang punya hak pilih dalam pemilu? Ya, jadi pertama kalau ODGJ itu kan orang dengan gangguan jiwa. Nah, sekarang orang dengan gangguan jiwa, kalau kita mengacu pada pedoman diagnostik, ya, ini kan bukan hanya orang yang kehilangan ingatan. Makanya kalau kita ngelihat di KUHP pasal 27 itu kan yang di situ yang bebas dari hukuman itu adalah orang yang hilang ingatan atau yang keterbelakangan mental. Karena mereka tidak bisa berpikir. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari pedoman diagnostik itu kan ODGJ itu banyak sekali, nggak cuma orang yang dengan kehilangan pikiran atau keterbelakangan mental, termasuk misalnya orang kecanduan, narkoba, kecanduan perilaku seperti misalnya judi, gadget, kemudian lagi kecanduan seksual, lalu ada lagi orang dengan pencemas, gangguan panik misalnya yang tiba-tiba bisa deg-degan, cemas berat gitu. Ada juga orang dengan obsesif kompulsif yang suka ngulang-ngulang, cuci tangan lagi, kunci pintu lagi. Nah, orang ini kan tidak kehilangan akalnya, tidak kehilangan pikirannya. Keraguan terhadap orang dengan gangguan jiwa ini bisa memilih itu wajar sih, karena memang ini merupakan dinamika hukum yang baru gitu, baik di Indonesia maupun di negara lain. Nah, kalau di Indonesia ada ribut-ribut soal warga disabilitas mental atau ODGJ nggak boleh memilih ini di tahun 2014. Saat itu Indonesia sedang menyelenggarakan pemilu presiden yang mana undang-undang pemilunya balik lagi ke undang-undang yang dipakai di pemilu presiden 2009. Karena saat itu DPR-nya sibuk ngurusin ambang batas parlemen, presidential threshold gitu ya. Sibuk-sibuk yang seperti itu, hal-hal yang seperti ini nggak diatur gitu. Sehingga kemudian undang-undangnya nggak selesai direvisi gitu ya. Kita nggak punya undang-undang pemilu presiden yang baru di pemilu 2014, akhirnya balik lagi ke pemilu 2009. Nah, ketentuan pemilih di dalam undang-undang presiden di tahun 2014 yang sebelumnya itu dipakai di pemilu 2009, itu ada pernyataan warga negara yang usianya 17 tahun atau pernah kawin gitu ya, dan tidak terganggu jiwanya. Nah, kalimat ini muncul lagi karena balik lagi di undang-undang yang lama gitu. Karena di pemilu legislatifnya pada tahun 2014 itu kita punya undang-undang baru yang lebih bagus gitu. Yang mana ketentuan atau pernyataan bahwa terganggu jiwanya itu udah dihapus gitu. Demokrasi itu intinya sama dengan hak asasi manusia, adalah kesetaraan. Karena di dalam demokrasi yang mana penyelenggaraan pemilihan pejabat politiknya itu melalui pemilu gitu ya, semua di mata hukum dan di dalam konversi suaranya adalah satu orang satu suara. Jadi mau orang itu profesor, mau orang itu nggak sekolah, laki-laki, perempuan, merasa dirinya sehat atau gila, sama-sama satu suara gitu. Sehingga kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab dengan hak pilihnya, warga disabilitas mental ini, ya sama dengan kita semua, yaitu diri kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap hak pilih kita. Persoalan lain terkait hak pilih ODGJ adalah seringkali dimobilisasi dan tidak ada pertanggungjawabannya. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Eko Fiora, ada beberapa kondisi ODGJ yang tetap bisa memberikan hak suaranya.
orang dengan gangguan jiwa itu seperti halnya warga negara yang lainnya. Jadi hak pilihnya dijamin di dalam pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu pilkada juga, pemilu kepala daerah. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan hak pilih ODGJ ini, warga dengan ODGJ ini, selain rekomendasi atau pernyataan medis dari psikiater atau dokter yang memang ahli dalam bidang kejiwaan begitu. Kecanduan perilaku seperti misalnya judi, gadget, kemudian lagi kecanduan seksual. Lalu ada lagi orang dengan pencemas, gangguan panik misalnya yang tiba-tiba bisa deg-degan, cemas berat gitu. Ada juga orang dengan obsesif kompulsif yang suka ngulang-ngulang, cuci tangan lagi, kunci pintu lagi. Nah, orang ini kan tidak kehilangan akalnya, tidak kehilangan pikirannya, tidak kehilangan kemampuan dia untuk menjudge, menilai. Nah, mereka ini walaupun termasuk dengan ODGJ, ya, mereka masih bisa menilai dengan baik gitu loh. Bisa berpikir. Jadi mereka masih bisa mempertimbangkan, melihat calon-calon di pemilu, lalu mereka masih bisa memilih. Penetapan daftar pemilih sebelum direvisi ya, sebelum istilahnya diperbarui, jadi ada koreksi nanti daftar pemilih yang sudah ditetapkan dan nanti ada dikoreksi itu, KPU belum mengumumkan Bu, disabilitas itu berapa angkanya. Baru yang diumumkan itu pemilih muda yang usianya di bawah 40 tahun gitu. Itu ada sekitaran lebih dari 52% gitu lah. Nah, teman-teman disabilitas ini juga penting tuh dijamin jumlahnya. Karena ini kaitannya nanti sama layanan memilih. Baik itu informasi, kampanye, sosialisasi, maupun nanti saat di TPS gitu. Jadi masalahnya nggak bisa kita menggeneralisir bahwa ini ODGJ nih, semua ODGJ nggak boleh memilih. Nah, itu namanya mengambil hak orang. Nah, tetapi di lain pihak, kalau yang memang dalam keadaan kronis yang nggak bisa mikir gitu ya, atau dalam keadaan akut lagi kacau banget, ya itu yang nggak boleh memilih karena mereka pilihannya bisa dianggap nggak sah karena nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya kan seperti di KUHP itu kan kenapa yang kehilangan pikirannya dan keterbelakangan mental itu dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nah, kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusannya, ya gimana dia juga bisa diberikan hak untuk memilih dalam pemilu. Kalau menurut kalian, apakah ODGJ boleh mengikuti pemilu?